알았어. Komandeliam, salam gini sinsinangenge. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya pada Anda semua yang mendengarkan saya lewat internet, semua lama Turko, teman-teman spiritual, anggota anggota Sangha dari semua biara dan khususnya para bhiksuni dari Nandari dan semua teman-teman sedharma pria wanita yang mendengar di seluruh Terima kasih dunia ya. dan juga seluruh relatif saya di Tibet yang mendengarkan. Saya ingin menyampaikan salam saya. Beberapa hari terakhir saya mampu untuk menyampaikan pengajaran. Hal utama adalah karena saya tidak begitu sehat dan bahkan untuk beberapa hari terakhir saya sulit untuk berbicara dengan baik. Dan terdapat sedikit masalah dengan mulut saya, jadi saya tidak nyaman untuk dan dia begitu mampu untuk memberikan pengajaran kita. Dan hari ini adalah merupakan hari terakhir dan juga hari ke-13 ajaran musim semi Arya Sema kita, yaitu hari terakhir dari rangkaian pengajaran kita. Dan tempat di mana kita tinggalkan perbuatan baik ke-20, saya rasa tidak masalah kalau kita berbicara tentang ayat ke-21. Kita telah berbicara tentang bodhicitta, relatif bodhicitta, dan kita tidak boleh berbicara tentang ultimate bodhicitta. Dan kemudian kita juga akan menggabungkan dengan 6 paramita. Mungkin kita akan mulai dari ayat 21 tahun depan. Jadi saya rasa tahun depan, saya kira ayat-ayat perbuatan baik kisah pembebasan Minggu Derja ini akan kita rampungkan ataupun sedapat kita rampungkan. Tahun berikutnya, setelah tahun depan, tahun lusanya, apa topik yang akan kita bicarakan, nanti kita akan bicarakan dan saya akan mengumpulkan ide-ide dari Anda semuanya dan barulah kemudian kita menentukan topik tahun berikutnya, yaitu tahun lusa ya, tahun depan dan tahun depannya lagi. Hari ini saya ingin membicarakan tentang beberapa situasi yang berhubungan dengan kisah pembebasan Mingyu Dorje. Sesungguhnya ingin membicarakan tentang 1-2 situasi, tetapi bagaimanapun juga hari ini kiranya kita hanya dapat mampu menyampaikan satu situasi saja. 다들은 미기도 남다 나노다 가서 샤마르 미치 연시고 지쇼 삼bre. Lalu kita ingin berbicara sedikit tentang ada hubungan dengan kelahiran daripada Shyama Rinpoche. Jadi di sini saya mendapatkan satu catatan, lalu kemudian hilang lagi. Dan bagaimanapun cari tidak bisa ditemukan. Mungkin ia terselip di mana-mana, jadi tidak dapat menemukan catatan itu mengenai kelahiran Shyama Rinpoche keempat. Jadi yang terkait dengan wanita, ya, wanita. Jadi kita semua mengetahui beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa kali konferensi di Dharamsala membicarakan tentang topik bhiksuni, dan salah satu kali dan melalui rektor saya menerima dokumen dari oleh Celena Sukrandro, dan setelah melihatnya saya agak terkejut. Alasannya mengapa? Karena di dalam tulisan ini
Ia menyatakan bahwa Karmapa Mika Dorje memberikan sumpah atau sila biksuni. Jadi terdapat konteks seperti ini. Jadi teks ini berjudul apa? Ini saya ingin tunjukkan di layar. Disebut secara bagaimana ajaran ditegakkan di 3 wihara cele. Jadi di dalamnya jadi di sini tulis sang wanita terpandang Jesuma Koncok Suma menerima penampisan penuh dari Mikir Dorje dan menjadi seorang biksu. Beliau mematuhi semua aturan dengan cermat dan tanpa kesalahan. Beliau mengajar lebih dari 100 wiharawati di wihara Shokhang, berumur panjang dan menyempurnakan latihannya. Beliau menjadi sangat dihormati oleh semua orang di wilayah Daklum. Jadi tulisan ini mempunyai koneksi yang sangat dekat dengan para inkarnasi daripada Karmapa di masa lampau. Jadi fakta yang paling penting di sini adalah bahwa Mikir Dorje tidak hanya memberikan sila biksuni ini satu kali saja, tetapi memberikan sila biksuni ini, tetapi topik pemberian penampisan biku ini tidak pernah disebutkan dalam teks apapun selain dari Cele Nasok Randro. Jadi, boleh dikatakan di dalam autografisnya, dalam tulisan daripada tulisan lain, tidak pernah menyebutkan bahwa Mikir Dorje menurunkan sila kebiksunian. Jadi, disinilah dapat kita lihat bahwa Mikir Dorje menurunkan sila kebiksuniannya. Jadi, setelah kita melihat kutipan dari Cele ini, setelah kita melihat kontennya ini, barulah kita mulai lagi, memulai penelitian baru. Hubungan antara Mikir Dorje dan juga sila kebiksunian. Jadi, dulu kita tidak mempunyai khusus untuk meneliti ini, tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam kisah pembebasan Mikir Dorje terdapat satu yang terkait dengan Biku Siruni. Bukan berbicara tentang sila dari sila biksu, biksuni, biksu, samandera, samanderi. Yang paling penting di sini adalah bahwa kita bisa melihat bahwa di dalam beliau adalah bagaimana beliau mempraktekkan, mewariskan daripada sila kebiksuan ini. Dan saya tidak begitu ingat, mungkin di tahun 2004 lah. Jadi pada saat itu saya sedang mereformasi kode etik untuk Kajuk Molam. Dan pada saat itu saya membaca, waktu itu saya membaca sedemikian banyak tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ritual Vinaya, bagaimana menggunakan jubah dan sebagainya, dan saat itu kita banyak berbicara tentang hal ini, dan di dalam hal membaca ini, saya melihat sebuah teks yang ditulis oleh Mikir Dorje tentang ritual daripada Vinaya ini. Dan pada saat itu, saya lebih mulai tertarik pada sila kebiksunian. Jadi mulai dari itu. Dan pada saat itu, untuk Kajuk Malam itu, kita juga sudah mempersiapkan tempat duduk untuk para biksuni ini. Dan pada saat pindah patah dan juga mengusung Tripitaka, kita semua melibatkan para biksu-biksuni. Ya, semua ini disebabkan karena saya melihat ritual Vinaya yang ditulis oleh Mikir Dorje. Kenapa pada saat itu bisa melihat buku ritual Vinaya ini?
Jadi bisa judul daripada catatan ini dan isinya, dan bila mana kita melihatnya mungkin kita akan lebih menghargai artinya. Jadi judul teks ini adalah presentasi mosi, yang dari sini makna mosi adalah proposi yang diajukan kepada Sangha untuk melihat apakah ia setuju atau tidak dari Sangha. Mosi untuk individu terkait dengan Sangha dan mosi untuk individu dan sebagainya. Jadi pada saat ritual untuk para wanita tidak dapat dilakukan di Tibet akhir-akhir ini. Jadi jika seorang wanita ingin mengambil penampisan penuh adalah tepat untuk memberikan penampisan penuh sesuai ritual untuk pria. Jadi sila biksu terutama muncul berlandaskan sangka biksu laki-laki ketika terdapat ritual untuk wanita. Kumpulan sangka biksuni hanya menurut tradisi saja. Ya, dikatakan bahwa dan ini dijelaskan dalam komentar Kajang mengatakan perkumpulan sangha biksuni hanya menurut tradisi dan tidak akan dilakukan oleh para biksuni hanya biksuni. Oleh karena itu, ritual untuk wanita meninggalkan kehidupan rumah tangga dan memberi mereka penampilan penuh atas dasar ritual untuk pria sebagian besar serupa dengan pria dan beberapa perbedaan dapat dipenuhi dan disebutkan. Dan poin utama di sini adalah karena tidak ada sangha biksuni di Tibet, jika wanita ingin menjadi biksuni, maka sangha biksu pria diperbolehkan untuk memberikan sila wanita atau biksuni. Dan ritual tersebut didasarkan pada ritual untuk pria. Dan bagian-bagian yang perlu diubah sebenarnya ditulis dalam tentang bagaimana mengubah ritual. Jadi terdapat beberapa poin yang berubah. Jadi di sini dijelaskan bagaimana merubah ritual daripada pria untuk wanita, dan ini ada di dalam teks ritual Vinua Mikyo Dorje. Jadi ketika itu saya masih belum melihat teks oleh Selena Sorlandro, dan bahkan meskipun saat itu tidak terpikir oleh saya bahwa Mikyo Dorje telah memberikan sila biksuni, tetapi terpikir oleh saya beliau pasti telah memikirkan masalah ini. Jadi beliau pasti memikirkan hal ini, dan kemudian jadi setelah saya melihat bagaimana beliau memberikan sila biksuni tambahnya, bagi saya mungkin beliau telah memberikan sila biksuni dengan ritual yang sangat berubah itu. Itu dari ritual seorang pria ke seorang wanita. Jadi catatan mengenai Mikyo Dorje memberikan sila biksuni ini ada di dalam Selena Sorlandro ini. Karena bahan-bahan untuk dapat kita teliti tentang hal ini sangat-sangat sedikit sekali. Jadi jika kita tertarik, mungkin kita bisa melihat lebih jelas lagi bahwa di antara para siswa Kamapa Mikyo Dorje memang terdapat biksuni. Dari mana kita bisa ketahui? Karena dalam kolofon teks Mahakala yang biasa kita lakukan, ya, setiap hari. Jadi kita ada melaporkan kata-kata seperti madakma. Madama said Mingdi Kenzar to Diana. That Pelia Yanko de Minda Lucy to the basically go the career in a Dipa Minda Lucy. Mata itu artinya adalah tidak murni. Jadi
어제 나 당한 마다 니 동바르 장사야기 그래서 디긴 제장나로 가르치 알았잖아. 시에반 디네 린진 빼면 소야다 배ngor 지진 까마 미기도 Yang dikatakan di sini adalah ditulis oleh Mikio-Dorje atas permohonan Rinchen Palmo, dan juga terdapat doa-doa terpilih dalam kumpulan karya Mikio-Dorje yang di dalam klofonnya berbunyi ditulis oleh Karma Pamikyo Sangpo Dorje Aya Awe yang atas permohonan Rinchen Palmo yang penuh dengan keyakinan. Jadi di sini nama Rinchen Palmo muncul dua kali dalam dua situasi, dan nama Rinchen Palmo itu sendiri hanya menunjukkan pada seorang siswa perempuan dan tidak berarti hal lain secara khusus. Dengan demikian, ketika kita melihat profil pada teks lain belum mohon, kita dapat melihat bahwa Rinchen Palmo bukan sembarang orang. Dalam teks berjudul Saya dalam Kedalaman yang demikian meditasi tidak umum Guru Vajrasattva. Dan di klofonnya berbunyi, dengan demikian meditasi yang tidak umum pada Guru Vajrasattva dari tradisi lisan Jawa Kamapani ditulis sebagai beberapa catatan sebagai pengingat tentang meditasi untuk Biksuni Sakya dengan batin yang penuh keyakinan dan pengabdian Rinchen Palmo. Jadi Rinchen Palmo ini bukan orang lain, sudah pasti seorang Biksuni. Jadi kita tidak memiliki catatan rinci tentang kehidupan Biksuni Rinchen Palmo, tetapi bagaimanapun juga dalam kumpulan lagu-lagu Pawal Sulat Trengwa yang berjudul Untaian Kata-Kata Rahasia, sebuah ghazanan nyanyian Vajra, jadi apa yang dikatakan di sini adalah meditasi pada praktik utama Mahayana bercita aspirasi dan keterlibatan langsung pada poin utama dari pengabdian Guru Yoga memperoleh penampilan yang jelas dari deity dalam tahapan penciptaan. Beristirahat tanpa dibuat dan lepas dalam esensi meditasi apapun yang muncul, murnikan ia menjadi sang deity mantra dan kebahagiaan besar. Tanpa terikat pada tubuh atau komunikasi apapun, tembakan kesadaran Anda ke langit, esensi ajaran Dharma terkantung di dalamnya. Kendati saya dimohon untuk menulis catatan tentang nasihat inspirasional yang saya berikan kepada wanita mulia Rinchen Palmo, saya tidak punya waktu dan hanya menulis bibit-bibit ini. Jadi kalau kita melihat pada tulisan ini kelihatan bahwa Rinchen Palmo dulunya adalah seorang wanita yang terpandai, kemudian menjadi seorang biksuni. Dan bagaimanapun juga, ketika kita berbicara tentang Rinchen Palmo dan juga dengan orang lain, Konco Palmo, apakah kedua orang ini adalah orang yang sama atau bukan? Jadi kita perlu menelitinya. Jadi umumnya jika kita menerjemah kata sekitar Ratna secara harfiah itu menjadi Rinchen dalam bahasa Tibet. Tetapi untuk menerjemah ke dalam bahasa Mani itu adalah Konco. Sehingga itulah sebabnya Triga Permata kita sebut sebagai Koncok Sum. Jadi kita bisa memilih antara Koncok atau Rinchen. Kadang ada orang mengatakan Rinchen, ada yang menunjukkan sebagai Koncok Palmo. Jadi mungkin diberikan nama seperti itu, tetapi sulit untuk mengatakannya secara pasti. Ketika kita melihat hal ini, bila mana Karma Pamikyo Dorje telah memberikan Mikyo Dorje telah memberikan ordinasi penabisan pada biksuni, pertanyaan adalah ketika ia memberikan ordinasi ini atau penabisan, apakah ini tepat dan sesuai dengan Vinaya? Jadi kalau kita berbicara tentang secara histori,
terdapat dua cara untuk seorang mati menjadi seorang biksuni, baik melalui dua sangha ataupun melalui satu sangha. Jadi terdapat dua tipe ini. Tetapi tampaknya biksuni yang muncul di Tibet itu terutama ditabiskan oleh satu sangha. Dan saya rasa kalau ada sedikit latar belakang sejarah, itu akan di sini kita sampaikan akan sedikit membantu. Dan situasi latar belakang situasi di situ itu adalah dan bagaimana penabisan pertama di Tibet. Pertama kali agama kampung. Mulai pada Raja Songtsen Kampung. Hal ini dapat diketahui dari maklum Asena Lek dan Trison Dechen, kasih pada tiang-tiang dari Karchung dan Samye, dan lain sebagainya. Jadi, kapan perkembangan komunitas monastik berkembang? Jadi, di prasasti di Samye tentang perkembangan komunitas monastik berbunyi, representasi dari 3 permata bangun dan orang-orang di Tibet juga dibawa ke pembebasan. Jadi ini adalah masa pada Trison Gesen. Dibawa ke pembebasan itu orang dari Tibet juga. Jadi tampaknya berarti bahwa orang Tibet juga telah pergi meninggalkan kehidupan berumah tangga. Demikian pula dengan Klopon pada surat rangkuman apa yang harus dihargai dikirim oleh Balparyang. Dan di sini dikatakan di Tibet bakal tidak ada kata biksu. Dan kemudian Sang Bodhisattva Trison Dechen menemukan Dharma sejati. Semuanya bisa kedengaran saya? Koneksi saya ada masalah sebentar. Jadi mungkin kita berbicara sampai mana? Mungkin yang berbicara tentang Klopon yang ditulis oleh Balparyang. Ya, jadi bagaimanapun juga Hisolines kehilangan koneksi tadi. Jadi ada Klopon pada surat rangkuman apa yang harus dihargai dikirim oleh Balparyang berbunyi di Tibet bakal tidak ada kata biksu, dan kemudian selama masa Sang Bodhisattva Trison Dechen menemukan Dharma yang sejati, Kasari yang Agung membangkitkan keyakinan dan berkata yang memiliki nama Moshe Palyang adalah seorang monastik yang sempurna. Ini adalah merupakan wihara pertama Tibet. Seorang monastik yang pertama Tibet. Demikian pula sebuah manuskrip tua dari kronikal yang ditemukan di Tepung. Ada terdapat seorang kronikal tua dari di penerjemah Sambota pada masa Songtsen Gampao. Sungkijo hanya pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Tetapi ini adalah omong kosong. Mereka tidak tahu ketika 7 orang untuk menguji. Dan ini membantah mereka mengatakan bahwa terdapat biara pada masa Kaisar Songtsen Tampo. Jadi dikatakan bahwa tidak ada
Jadi sebelum Trisodation tidak ada wiaraba di Tibet, atau jikalaupun ada, mereka itu adalah para biksu dari Cina atau biksu dari daerah lain seperti Nepal dan sebagainya, tetapi tidak ada komunitas Sangha orang Tibet yang berkembang. Jadi kapan diterima secara umum di bawah para wira Tibet pertama kali muncul, yaitu pada masa Trisodation. Kepala yang memberikan sumpah atau sila kepada mereka adalah Santara Sikta, dan orang-orang yang mengambil sila itu adalah 6 atau 7 orang untuk PUJ. Dan topik ini dalam manuskrip tua Chronicle dari Ba yang ditemukan di Trepong dikatakan di situ pada bulan purnama di bulan pertama Semi tahun domba, 7 Chim Sakya Prabha Sang Ledropa Oro Bairot Sana Sang Labo Sobul Konen Dawa Yese Wangpo pergi tinggalkan kehidupan. Mungkin ini dan meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan guru besar Santaris kita. Jadi pada topik ini, 4 daftar berbeda dari 7 Trijada ini membuat mereka curiga. Manuskrip dua Chronicle baik itu menyebutkan Santaris berasal dari aliran Tamra Satya, tetapi mereka mengatakan bahwa 7 pria untuk penguji sebagai penerima dan Danasila mendampingkan pergi Yese dengan mengatakan bahwa beliau itu adalah biksu Tibet paling awal dan tidak memahami arti dari 7 pria untuk pengajian. Jadi sebenarnya ada penjelasan tidak menegaskan bahwa Santaristra adalah kepala wihara mendampingkan mereka. Bagaimanapun juga pada saat itu, apakah pada waktu hanya ada biksu dan tanpa ada biksuni? Tidak. Jadi itu biksu biksuni. Dari mana kita ketahui dari Chronicle Pal dikatakan kemudian Karcensal dan Samsucin meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan 300 orang. Dan dalam saat yang bersama terdapat setelah Samye dibangun sampai sebelum disakredkan atau diresmikan. Nah, Walsana meninggal kehidupan rumah tangga dan diberi nama Yese Wangpo. Dan pada tahun domba, yaitu pada tahun 767, tahun domba itu, tahun 767, tahun domba, dan pada saat itu Vihara Samye sudah diresmikan atau di opening. Pada saat itu terdapat wanita terhormat, sentrigal, dan 100 rakyat meninggal tangga untuk menjadi biksu atau biksuni. Jadi kita dapat melihat ada catatan terhadap hal ini. Jadi ada bagian mengatakan ada mereka dua wanita ada disentriga dan 100 rakyat menjadi biksu dari
중요해버려. 다 걔 이전인 거 adalah Waratna. Oke. Dari sebuah 이 민주 manuskrip Cina 지저와 티버친 뭐 kuno yang 남아게 봐. ditemukan di Tuang 봐 yang 교초부에서 다 betul 뒤는 memastikan logika pencerahan mendatak atau seketika 개모치 Mahayana. 개모치 제모제네 당분이 Jadi 개미치 똑바 ini 지저도 써봐. 튠딩기 adalah 렘부 제지 물미기 겐생 그래도 merupakan 좀 인게 긴고 세워 tulisan Cina yang 띵인진기 취 다음에 쌈딩기 니로 똑바로 제바는 남게 지면 막 여기 빼매기 di 선물 sini 미지고 dikatakan bahwa 뒤에 털어 Ratu Tri 수 나남사다 르엔치 비장모 숨질하발라 따도 티고 좀 취체버지 다 탐지게 뒤지더라도 중어 terrealisasinya 순디니 끼고 담아치 뭐 경험에 토마르 교바데 케브라 갈라요 dan 다 mengenakan 게이 이전 이거 대단 갈라요 알았어 berwarna 그 sakit 뒤단에 개보치 손대 생 주무 meminta nodal dan melakukan 치 제모제사 대다 아니 죄송한데 생 수무 나남사사 대다 아니 대만 이베 럼보 침비기 짬 순주라지 럽도 중화래 치소 이나 다 게이 이제 디나로라 루지기 캠보트 캠보 마야나 코랑 이버디 세보 수요 말했대 이베이네양 공기 디술이야 최대 발라 때네 아니 디술랍도 중화래 수요 인주산에 아니 버지 공다 제바 첨부시 차대야지 용대도 ja, dan mereka pergi menjadi biksuni. Jadi seperti yang dijelaskan, Ratu Tri Jemochen, Tri Namsa, dan lebih dari 100 istri menteri pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Kepala wihara mendekskripsikan mereka tidak secara jelas disebutkan sebagai kepala wihara Mahayana, tetapi karena ajaran dharmanya mereka pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Jadi saya melihat hubungan yang baik dengannya. Jadi ketika kita membandingkan Chronicle dan memastikan catatan memastikan biksuni pertama di Tibet adalah ratu dari Trigramochen. Dan bukti penting lainnya terkait dengan ceritanya itu adalah prasasti di lonceng Wihara Gegye dan Wihara Tadruk. 가자 송제가 묘주모 특예모제스야데 러도 머중 공래야 심부터지 다 데네 천루거베 지부디 공럽도 중사회 제래야 심부터지 Jadi kemungkinan Wihara Gegyer dibangun sebelum Trigalmochen menjadi seorang biksuni. Jadi inilah loncengnya ya, yang di bahasa Tibet Chong di Wihara Gegyer. Ini fotonya ada di layar. Dan bahasa Tibet disebut Chong. Jadi lonceng besar ini di dalam bahasa Tibet disebut Chong. Dan prasasti pada lonceng ini berbunyi, wanita terpandang sang ratu dan pangeran sebagai persembahan kepada 3 permata di 10 penjuru mendirikan lonceng ini dengan kekuatan jasa kebajikan ini. Semoga Kaisar Dirsodechen pada pangeran dan istri-istri mereka memiliki suara dengan 60 kualitas dan mencapai pencerahan yang tak tertandingi. Jadi ia mendoakan semoga Kaisar Dirsodechen dan para pangeran dan istrinya memiliki suara dengan 60 kualitas. Dan sponsor dari lonceng ini adalah ratu daripada Gelmochen. Dan kemudian terdapat prasasti pada lonceng Wihara Tadruk. Dan lonceng ini juga sangat terkenal juga. Jadi lonceng besar ini sangat terkenal pada zaman Ksatri Desonchen untuk menginspirasi semua makhluk menuju kebaikan seperti suara genderang para dewa yang terdengar di lain. Lonceng ini disponsori oleh Chomo Changchuk dan dibuat oleh Kempo Gyar Biksu Rinchen.
Jadi boleh dikatakan dari sini kita bisa melihat ini di lonceng ini dibuat setelah ia menjadi biksuni. Jadi kedua lonceng ini merupakan bukti daripada Ratu eh, eh, Ratu Trigelmochen. Dan bagaimanapun juga, apakah Kempo yang menhabiskan mereka, sang ratu dan yang lainnya adalah Waratna, atau menurut Chronicle Book, tetapi menurut tulisan dari Tonghuan dikatakan Kempo Mayana. Jadi apapun itu juga, siapapun yang melakukan itu, tetapi yang jelas adalah yang melakukan itu adalah sumber penampisan itu adalah seorang sangha laki-laki. Itu jelas bukan sangha ganda. Dan sumber lain yang menunjukkan bahwa ada biksu laki-laki dan perempuan pada waktu itu adalah surat rangkuman apa yang harus dihargai dikirim oleh Balpayang yang sudah saya sebutkan di atas, bukan? Apa yang dikatakan di sini adalah sekarang berikan instruksi kepada para biksu samanera dan biksuni yang telah pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Jadi khususnya adalah untuk memberikan nasihat pada biksu-biksuni Jadi dari catatan ini kita bisa melakukan kita dari sini kita bisa melihat bila mana tidak ada biksuni di sini, maka ia tidak akan menulis kan surat ini. Jadi dapat kita lihat di sini adalah bahwasanya di penyebaran akhir ke Tibet terdapat sebuah biksu dan biksuni. Oke, kita akan istirahat sebentar, 30 menit. 다단기 공도 쉬는 신체는 경험이 기도 지게는 경험마 Hari ini kita berbicara tentang Kamapamika Dorje. Beliau pernah mewariskan ataupun menurunkan sila kebiksunian. Lalu bagaimana ia menurunkan sila biksunian itu? Lalu kita mulai dari awal penyebaran agama Buddha di Tibet, di mana kita bisa lihat pada saat itu terdapat para biksu-biksuni pada zaman itu. Dan yang kemudian yang membuktikan terdapat dokumen yang membuktikan tentang adanya biksu-biksuni di Tibet itu, yaitu pada masa penyebaran ajaran akhir di Tibet. Lalu terdapat sebuah prosesi kuno oleh Lama Yese yang mengatakan bahwa jika wanita mampu menjadi biksuni, alih-alih menghentikan mereka harus dikirim ke pembebasan dan rumah dharma harus dibangun untuk mereka. Jadi artinya di sini adalah bila mana ada wanita-wanita yang ingin menjadi biksuni dan mampu, kita tidak boleh menghalangi mereka dan harus mendorong mereka, harus mensupport mereka, dan bahkan harus membangunkan rumah dharma untuk mereka. Dan pada saat itu, juga menurut kisah pembebasan Rinzai Sampo oleh Janasri,
Rincheng Sampo memiliki 3 saudara kandung. Di antaranya saudara perempuannya Serap Chamo menjadi seorang biksuni. Beliau mempelajari Dharma Tantra dan mencapai Siddhi melalui latihannya yang dikenal sebagai Narjoma Chuki Droma. Jadi dengan demikian, maka pada saat itu juga terdapat biksuni dan ada diturunkannya sila kebiksuan ini. Dan kemudian itu pada abad ke-13, jadi istri ketiga ayah Drokon Chopra, Sang Ca, yaitu Sonam Gyatsen. Jadi dan putri tertua daripadanya bernama Sonambom juga ditabiskan menjadi seorang biksuni. Jadi dengan demikian maka juga terdapat sedemikian banyak sudah ada biksuni pada zaman saat itu. Ya. Dan pada saat itu, Drokon Choprak juga pernah mengatakan, saya adalah kepala biara untuk 442 biksu, biksuni, samanera, samaneri, dan orang-orang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dari Nepal, India, Cina, Asia Barat, Mongolia, Kaule, Canggu, Uighur, Susen, dan seterusnya. Jadi hal ini dijandakan dalam kasana dokumen untuk menyenangi para terpelajar Parajo Sampa yang disusun pada 1434. Jadi boleh dikatakan dari sini kita bisa melihat pada saat itu sesungguhnya sudah terdapat biksuni di sana. Yang keempat ya yang terhubungan dengan catatan yang terkait dengan biksuni dikatakan pada abad ke-13 Kasipa Rikpe Sengge, salah satu dari 5 cendekiawan dari minyak. Jadi waktu itu adalah merupakan zamannya Kamapa kelima, yaitu Kamapa Desi siapa? Jadi namanya Kasipa Rikpe Sengge. Ia mengikuti Guru Vinaya Sonamdrak dari Kastri Sisila Guru Buton Rinpoche. Dan menjadi seorang biksuni. Dan beliau menyebarkan Dharma di Tibet Tengah dan juga menyebarkannya secara luas di Asia Barat. Murid-muridnya termasuk 100 biksuni menurut cerita pembebasan oleh murid langsungnya Seng Sang. Dan yang kelima, catatan kelima adalah Guru Vinaya Namka Senam, lahir pada akhir abad ke-15. Beliau adalah seorang Kempo yang menahbiskan Chuo Rangjung Momo sebagai seorang biksuni. Dan ini ditulis di dalam daerah Korompal, Lotus yang mekar. Jadi ini adalah merupakan background kelima yang mensupport hari ini. Dan yang keenam, ya background keenam yang mendukung hal ini adalah menjelang akhir ke-14 menurut sebuah surat dalam kumpulan karya Redawa Sonudro. Dan di antara itu ada yang disebut nasihat untuk Nyonya Yatro Chopra Sangmo, dan apa yang tertulis di situ adalah Igese Yesepal membawa surat Nyonya Biksuni bersama dengan mantel itu dan aku bersuka cita. Jadi di bagian akhir surat tersebut tertulis ini adalah nasihat dari anak Saljule untuk Biksuni Pal Sangmo. Jadi inilah yang dikatakannya. Jadi bila mana kita melihat pada hal ini, pada saat itu terdapat biksuni pada saat itu. Dan khususnya biksuni itu adalah seorang wanita terpandang, Nyonya Yadro. Dan poin ketujuh yang mendukung adalah kita berbicara pada awal abad ke-19.
yang kasih nalar siagar dozong ma lagu tu. Kandara kong podon. Jadi Sandawa Sakya Brahmamo dan ia adalah merupakan murid dari Buddha Panchen dan begitu saja ia mengambil sila Samaneri dari Buddha Panchen. Bodon Cempel. Dan kemudian dia mengambil sila kebijaksanaan dari Bodon Panchen. Di kuala tadi jujur cuci gitu, minum tas saja di nalar laku kiabu siu yang itu. Jadi itu sangat ngeh dia mampu siu muka cerita. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang hal ini saat ini. Ini terdapat satu cerita yang sangat menarik seperti ini. Dikatakan bahwa Sukitulma ketika ia menjadi seorang bisu hari berikutnya, dan ia pergi bertemu dengan Rinpoche. Dan saat ini ia sudah bisuni. Setelah ia menjadi seorang bisuni atau mengambil sila biksuni, dan ia mengenakan jubahnya dan membawa patranya, dan ia pergi bertemu dengan Bodon Panchen. Dan begitu Bodon Panchen ketika bertemu dengan bisuni itu sangat bersuka cita. Dan dengan tersenyum ia berkata, kita berbicara tentang arahat, dan sehari ini saya melihat seorang arahat wanita yang datang di sini. Dan begitu Potojaja bertemu dengan bisu ini sangat bersuka cita, dan ia adalah sangat istimewa sekali. Dan Sangye Dorje Pamot pertama kali di dalam kisah pembebasannya ada ditulis dengan sangat jelas sekali. Yang berikutnya adalah di pada abad ke-15, ketika Panche Sakya Choden jadi kemudian pada awal abad ke-16 Sandawa Sakya pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga di Babima. Guru Vinalop Sandupa dan diberi nama Sakyati. Kemudian beliau mengambil perihal biksuni dari Goyap Kempo Sangge Sangpo dan diberi nama Sakya Sangmo. Ketika beliau mengambil ajaran Dharma dari Kempo, sebuah stupa kristal yang terbuat dari cahaya muncul berulang-ulang di dalam dirinya. Jadi beliau bertanya kepada Kempo tentang hal itu. Beliau beristirahat dalam meditasi sejenak dan berkata, kamu akan melahirkan makhluk agung yang akan menjunjung tinggi, melestarikan dan menyebarkan ajaran Buddha. Sama seperti di masa lalu di India,
wanita Brahmana, Salvetri, melahirkan Asanga, dan seseorang dari kesatria dan Basubandu dengan seorang Brahmana. Jadi Anda memiliki vision seperti ini, Anda tidak boleh tinggal di sini dan Anda harus pulang kembali ke kampung halamannya. Dan kemudian ia mengembalikan silanya dan kemudian akhirnya ia menjadi ibu dari Panchen Sakya Choten. Ini dijelaskan dalam dua kisah pembebas Sakya Choten, yaitu kisah tepat dan penerangan ajaran Buddha. Itu adalah yang ke-8. Secara yang ke-9 adalah di pertengahan pada abad ke-15 ketika Panchen Sakya Choten berusia 62 tahun dikatakan bahwa Gyama Sotro Palmo disebut seorang biksuni dengan Sakya Choten sebagai kemponya, Chenga Drupgyala sebagai guru ritual, Kungjara sebagai penanya pribadi, Cendrakma sebagai guru yang membantu penanya pribadi, Drungpa Semua sebagai pencari waktu, Choje Samten sebagai asisten, dan Pak Guru untuk mengisi untuk mengisi upacaranya. Jadi ini ditulis dalam kisah pembebasannya yang disebut Sang Penerang Ajaran Buddha. Jadi itu apalah yang saya sampaikan adalah merupakan catatan sejarah yang menyatakan bahwa Mikodoje memberikan sila kebiksunian dan ini adalah sebagai pendukungnya. Dan tentunya masih banyak akun-akun dapat kita baca sendiri yang terkait dengan biksuni. Sudah pasti banyak sekali catatan ini yang belum sampai di tangan kita dan tentunya kita perlu untuk memberikan perhatian ini dan untuk memberikan penelitian terhadapnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa dari kisah-kisah di atas, kita melihat kenyataan orang yang mengambil penapisan sebagai biksuni di Tibet memiliki status yang tinggi, keluarga para lama atau keluarga para bangsawan. Tetapi di antara orang-orang ataupun rakyat cerita, tidak banyak yang mengambil sila kebiksunan dan untuk alasan itulah sehingga garis sisilanya di kemudian hari terputus dan tidak dapat bertahan. Dan mungkin ini adalah salah satu hipotesa saja. Atau bisa juga karena keadaan lain sehingga garis sila biksuni ini hilang. Jadi kita tidak bisa mengatakannya secara pasti tentang hal ini dan kita harus terus melanjut untuk menelitinya. Dan bagaimanapun juga di sebelum abad ke-16 terdapat biksuni di Tibet. Bukan hanya terdapat biksuni di Tibet, tetapi terdapat wihara untuk para biksu dan wihara para biksuni atau nanori dalam jumlah yang sama banyaknya. Terdapat teks ajaran Dharma penting bagi para wiharathi untuk menjadi mandari dalam Dharma Kama Chakme, di mana dikatakan di sini bahwasanya di tanah suci Ucang, di wihara biksu dan naneri, wihara biksuni tidak lebih dan tidak kurang. Di beberapa wihara biksuni terdapat biksuni berjumlah 3 atau 400. Terdapat banyak guru biksuni dan guru disiplin. Mereka menegadai disiplin yang tegas dan wihara biksuni itu bagus dan dengan demikian mampu menjadi mandiri dalam Dharma. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu di Kham dan Ngongsi, para pelindung Dharma seperti bintang di siang hari. Jadi kita bisa melihat tampaknya sekitar pada abad tersebut jumlah wihara biksu dan biksuni itu adalah jumlahnya sama besar. Dan bukan hanya jumlahnya sama, tetapi adalah
dalam jumlah ratusan. Dan mereka juga ada guru-guru besar dan juga ada guru-guru disiplin. Jadi terdapat nunnery yang sangat kuat sekali. Dan karena Kam Sapme berasal dari Kam, dikatakan di Kam atau Ngonsi dan dikatakan di sana tidak terdapat lingkungan yang seperti itu, dan oleh karenanya sangat jarang sekali. Jadi kita bisa lihat tampaknya sekitar abad ke-17 sudah terdapat jumlah wihara biksu dan wihara biksuni yang sama. Banyak wihara Kadampa awal di Penyul, kemudian dirubah menjadi Nandere. Ya dari awalnya wihara biksu dan biksuri atau para biksu biksuni itu jumlahnya sama besar, tetapi di kemudian hari terjadi perubahan politik di Utsang, dan mulai dari saat itu dan saya rasa mulai saat itu mungkin ada orang melihat hal-hal mungkin memandang Nanderi itu sebagai negatif dan disebabkan karena perubahan politikal di Ujang, dan saya rasa itulah mulai ada kemunduran dari para biksu ini. Tetapi sampai abad ke-17 boleh dikatakan bahwa para biksuni itu sangat berkembang sekali. Jadi singkatnya, bila malah melihat situasi yang telah saya sebutkan tersebut, dari pengenalan sila biksuni di Tibet, mungkin saja sekitar 90% dari penabisan bikuni itu dilakukan oleh biksu Sangha. Dan sila seorang wanita awam, sumpah seorang wanita yang akan pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga, dan sumpah samaneri dapat diambil dari individu. Yang pertama dan terakhir diambil dari seorang guru wanita, dan yang sumpah untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dari seorang kepala wiharawati dalam pelatihan upah Vasda, Saliba, dan sumpah biksuni diambil dari Sangha. Biksuni yang dalam pelatihan diambil dari seorang Sangha dengan guru wanita. Sumpah upasida Saliba harus diambil dari Sangha dengan seorang wihara, kepala wihara. Di antara 10 cara untuk dinabiskan sepenuhnya, terutama ada 3 untuk wanita. Yang pertama adalah mendapatkan penabiskan penuh dengan menerima 8 dharma berat, kemudian yang kedua penabisan penuh oleh utusan, dan yang ketiga penabisan penuh oleh Sangha ganda. Namun bagaimanapun juga, mungkin saja di tempat terdapat Sangha biksu laki-laki, tetapi tidak ada biksuni Sangha perempuan. Lalu terdapat cara untuk memiliki penabisan yang tanpa kesalahan dan sempurna. Tapi Kocil dari Payam mengatakan, ketahuilah bahwa wanita yang bernama ini meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan para biksuni, biksu dan dipasbikan sepenuhnya menjadi seorang biksuni. Jadi terdapat 8 dharma yang berat. Jadi hal ini dikarenakan penabisan dengan menerima 8 dharma berat adalah tindakan yang berhubungan dengan Sangha laki-laki saja. Oleh sebab itu maka kita katakan ia dapat mengambil silanya dari biksu atau laki-laki. Jadi
Mengenai arti kutipan dari topik kecil tersebut, komentar ekstensif oleh guru Galaxian yang mengatakan biksu tidak termasuk biksuni maksud penapisan penuh para biksuni bergantung semata pada sangat para biksu. Jadi, jika komentar otomatis pada Sutra Vinaya mengatakan jika seseorang biksuni dalam pelatihan di depan sepenuhnya dengan nilai dengan ritual untuk para biksu, karena sangha biksu adalah yang utama, kumpulan sangha biksuni hanya sesuai dengan tradisi. 시르마스나 termiki dele mi jaba is ana gelong ma mangina gelong pai ginuji gelong me laba jindu rongo se sungwa. Kemudian komentar Widaya Chongawa, ya sesuatu buku yang sangat penting di Tibetan, juga dikatakan jika tidak ada empat, tidak ada akan muncul di sini karena mosinya tidak dilewati. Jika biksuni tidak ditemukan, diperbolehkan bagi biksu sangha laki-laki untuk memberikan sila seorang biksuni dalam pelatihan. Dan pada saat ini umumnya diterima di keempat tradisi Sakya, Gelukaju, dan Nyima, laki-laki bertindak sebagai kepala wihara untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan guru untuk samanera dan memberikan sumpah. Jika tidak bisa menerima sumpah dari biksu sila dari biksu laki-laki, atau jika mereka bisa menerimanya tetapi sila mereka tidak akan sempurna dan tanpa kesalahan, maka tidak akan ada cara ataupun untuk menabiskan wanita di Tibet, dan juga tidak akan ada biksuni di Tibet. Jadi kebutuhannya lebih besar daripada negatifnya. Dan dalam bab tentang retreat musim hujan disebutkan bahwa para bhikkhu akan pergi untuk mendapiskan biksuni dalam pelatihan dan upavasta selibat. Demikian pula Sutra Mahaprajapati yang diterjemahkan dalam bahasa Cina pada abad ke-5 juga ada mencatat hal ini. Jadi saya tidak membacakan semuanya. Kira-kira hal utamanya berbunyi, jadi pada saat itu dikatakan mereka pada saat itu ada pertanyaan, setelah Sang Buddha memasuki nirwana, jika ada seorang wanita yang mencari jalan spiritual, ingin menjadi biksuni, lalu bagaimana? Dan di sini Buddha mengatakan bahwa bagaimanapun juga ia bisa mendapatkan daripada seorang biksu ataupun ditasbiskan oleh seorang biksu. Lalu di sini dikatakan, di sini Buddha mengatakan jika tidak terdapat seorang biksu yang lebih senior, maka seorang biksu juga boleh. Lalu Ananda berkatakan, kalau begitu gak usah lagi ada biksuni, biksu aja untuk menurunkan sila bikuni ini. Lalu Buddha mengatakan tidak demikian, bila mana ada biksuni senior, maka beliaulah yang akan menurunkan sila biksuni ini. Tetapi kalau tidak ada, maka para biksu inilah yang menurunkan sila biksuni. Jadi
Di sini di sini adalah bahwasanya kesimpulannya adalah bila mana tidak terhadap seorang biksu, maka seorang biksuni ia boleh menerima, maksudnya bila mana tidak terdapat seorang biksuni, maka seorang biksu dapat menurunkan sila kebiksunian. gelome domba ngwishi gelom phale kewa de phaji kheba chame ki gongzu tumber chare 다지 된다데 가르스 거라서는 gelome ke domba khane kesa ngomma de 가르스는 파이 긴들 때네 파이 긴들 코나를 때는 마도베 말 기가 맞다 있어 근데 인도스탄에 ene gelome ke dumjundeya phale Umumnya ketika sila biksuni muncul tanpa sebelumnya memenuhi pelatihan seorang biksuni dalam pelatihan Sutra Bira mengatakan bahwa jika pelatihan sebelum tidak selesai, itu hanyalah sebuah kesalahan. Jika setelah mengambil penabisan penuh sebagai laki-laki, maka ia akan merubah nama dan sebagainya. Sumpah biksuni atau sila sebenarnya yang sempurna dan tanpa kesalahan muncul. Buton Rinpoche juga berkata, sila yang sebenarnya muncul dari sangga laki-laki. Kebanyakan cendekia setuju bahwa sila biksuni sebenarnya muncul dari sangga biksu. Jadi sumber sebenarnya dari mana sila biksu ini muncul adalah semata-mata dari sangha laki-laki, bukan perempuan. Dari sila dengan demikian ditransmisikan dari sangha laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi bahkan tanpa sangha biksuni pun, sumpah atau sila biksuni hanya muncul dari sangha laki-laki. Jadi saya bertanya-tanya, apakah di tempat di mana tidak ada sangha wanita sama sekali, seperti Tibet, bila mana sila yang diberikan oleh sangha pria hanya sangha pria itu di masa lalu, apakah salah? Maksudnya gini, apakah di Tibet sangha sila biksuni yang diberikan oleh sangha pria semata di masa lalu itu salah? Jadi di Cina pada abad keempat, biksuni pada paling awal itu ada pada abad keempat. Kalau di Tibet ada pada abad ke-8. Dan biksuni yang paling awal itu bernama Xingjian. Dan beliau mungkin ditabiskan oleh sangha laki-laki saja. Jadi sulit untuk menemukan contoh-contoh seperti itu pada masa ketika agama Buddha berkembang di India, karena pada saat itu terdapat baik biksu maupun biksuni di India. Jadi sulit untuk mendapatkan contoh-contoh seperti ini. Tetapi saat ini berbeda dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Boleh dikatakan apapun menjadi mudah, dunia menjadi lebih kecil. Jadi perjalanan itu menjadi lebih mudah. Jadi jika kita mengundang biksuni dari daerah atau negara lain untuk memberikan pemabiskan, itu akan sangat mudah sekali. Jadi beberapa tahun yang lalu, walaupun sila biksuni bisa diberikan oleh seorang biksu sangha, tetapi saya rasa kalau misalnya bila mana kita dapat memberikan sila pada seorang biksuni itu dari biksu sangha dan biksu dan biksuni sangha, itu akan jauh lebih bagus, saya rasa. Jadi bagaimanapun juga terdapat satu hal yang saya ingin menyatakan. Bila mana kita ada biksu ini dari negara lain untuk memberikan sila ini, saya rasa lebih bermanfaat. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mengundang seorang sangha biksuni dari Taiwan ke Bodhgaya untuk memberikan sila Samaneri. Jadi saya ada program dan aktivitas tersebut, dan juga itu masa lalu. Dan di masa yang akan datang, ketika epidemi beralih dan kita dapat berpergian dengan mudah kembali, saya juga mau mengundang sangha biksuni dari negara lain juga
khususnya untuk memberikan sila biksu samaneri dan juga biksu pelatihan, dan di akhirnya memberikan sila kebiksunuian. Lalu, apakah Anda berpikir ini semua adalah di topik penabisa biksuni ini bukanlah sesuatu bila mana Anda memikir bahwa ini saya produksikan sendiri? Tidaklah demikian. Ini adalah hasil konferensi dan diskusi yang diadakan selama Kajubunco di Bergaya antara saya dengan Kempo, GC, dan banyak sekali diskusi yang kita lakukan membicarakan tentang apakah tepat bahwa bila kita memberikan atau seorang biksu memberikan seorang sila biksuni dan sebagainya. Jadi pada saat itu mereka mengatakan kamu harus menetapkan penabisa biksuni di Kamsang Kaje. Jadi saya telah melayani seperti yang diminta. Dan dikatakan beberapa meninggalkan kehidupan rumah. Jadi ada dikatakan jika beberapa meninggalkan kehidupan rumah tangga dalam ajaran Buddha akan mempersingkat ajaran Buddha 500 tahun. Tetapi tanggapan diberikan pada abad kedua adalah posisi agung dari Fakula ke kita ada jawabannya di sini. Dan jawaban ini ada dari fasikula ke 183 dari eksposisi agung, yang mana dikatakan dari Vinaya, ajaranku seharusnya bertahan lebih dari 1000 tahun, tetapi akan dipersingkat 500 tahun karena wanita meninggalkan kehidupan rumah tangga. Jadi ada dikatakan ajarannya akan dipersingkat, akan menjadi singkat mengurangi 500 tahun karena wanita meninggalkan kehidupan rumah tangga. Lalu apa seperti yang dikatakan Bapak mengajarkan Dharma sejati. Lalu apa yang dimaksud dengan Dharma sejati di sini? Jadi terdapat isu tantangan yang lain di sini adalah jadi kenapa Buddha mengatakan hal demikian? Kenapa dikatakan bahwa bila mana wanita meninggalkan kehidupan rumah tangga, tetapi akan dipersingkat 500 tahun? Jadi jika wanita tidak meninggalkan kehidupan rumah tangga dalam wilayah Dharma yang telah saya ajarkan dengan baik, Dharma saya akan bertahan 1000 tahun atau bahkan lebih lama. Dan kita melihat bahwasanya wanita pergi meninggalkan rumah tangga, bukan? Tetapi dikatakan akan berkurang 500 tahun. Tetapi kenapa Dharma masih ada di sini saat ini? Jadi ada penjelasannya di sini. Jadi Sambuddha ketika jadi ini dikatakan sementara menginginkan pembebasan yang stabil. Jadi jika wanita tidak dibebaskan, pembebasan yang stabil akan berlangsung selama 1000 tahun. Jadi saya rasa penjelasan di belakang itu jauh lebih bagus.
Yang lain mengatakan bahwa ini dikatakan sehubungan dengan tidak mencapai 8 dharma yang terhormat, jika wanita pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan tidak memenuhi 8 dharma yang terhormat, ajaran Buddha akan dipersingkat 500 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita lihat tidak berkurang 500 tahun, ya kenapa? Karena para bhiksuni ini masih tetap memenuhi 8 dharma yang terhormat ini. Dan oleh sebab itu maka kita bisa lihat bahwa dharma ini masih bertahun bertahun sampai saat ini. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa ajaran akan dipersingkat 500 tahun adalah ajaran yang bijaksana, adalah kiasan. Itu tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa seorang wanita, karena wanita menjadi biksuni, maka ajaran Buddha akan berkurang 500 tahun. Jadi terhadap pembicaraan hal ini, kita harus mempunyai satu jawaban yang sangat tepat untuk hal ini. Jadi saat itu agama Buddha mengajukan untuk mempertahankan ataupun menjalankan 8 dharma yang terhormat. Dan pada saat itu India sangat memandang rendah wanita, dan bila mana pada saat itu Sang Buddha mengangkat sangat tinggi derajat wanita, juga akan menjadi permasalahan di lingkungan daripada agama Buddha. Dan oleh sebab itu Sang Buddha mengatakan bahwasanya para wanita, Anda harus bisa mencapai 8 dharma yang terhormat, barulah boleh Anda menjadi seorang biksuni dan menerima sila kebiksunian. Hari ini kira-kira kali ini pengajaran musim semi kita rampungkan sampai di sini. Dan sebenarnya saya ingin menyampaikan lebih banyak lagi, tetapi karena tubuh tidak begitu sehat, jadi saya persingkat. Dan yang paling penting adalah untuk para wanita, kita bisa mengatakan Sheda dan juga retreat center itu adalah dua bagian yang terpisah, tetapi mempelajari pembebasan itu haruslah menyatukan semuanya, yaitu praktis dan pembelajaran. Jadi tidak boleh mengatakan hanya belajar tanpa praktis, atau hanya praktis saja tanpa belajar, itu tidak boleh. Jadi sama seperti sepasang sayap burung, keduanya berfungsi barulah dapat terbang burungnya. Jadi saya berharap ya di Naneri bisa benar-benar memulai pengajaran dan pembelajaran yang sangat bagus dan sudah berlangsung, dan ini saya rasa sangat penting sekali. Bila mana tidak memahami sutra ataupun dharma, maka Anda juga tidak mampu untuk dapat mempraktekannya. Jadi pertama-tama Anda harus mempelajari dulu, barulah kemudian Anda bisa memahami bagaimana untuk menjalankan praktisnya. Jadi bagaimanapun juga, saya rasa tidak perlu lagi untuk memisahkan antara pembelajaran dan praktis. Karena bagaimanapun juga dari awal kita harus benar-benar mempelajarinya. Belajar dulu. Dan di dalam komunitas Tibetan, boleh dikatakan wanita, kesempatan bagi wanita itu jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan pria. Dan persyaratan juga lebih berat. Dan terdapat banyak sekali alasan, dan salah satunya adalah karena wanita mungkin tidak begitu terdapat banyak di dalam pembelajaran pada saat dulu atau pada saat itu,
seorang wanita biksuni itu hanya memakai bajunya saja, tapi tidak benar-benar mempelajari. Jadi bagaimanapun juga saya rasa mempelajari semua dharma ini sangat penting sekali. Kenapa? Untuk mempelajari dhamma ini, yaitu untuk memperbaiki diri dan memperbaiki batin kita. Dan dengan demikian, sampai bisa melakukan demikian, maka kita bisa memberikan manfaat bagi para orang lain. Bila mana kita bisa memberikan, bila kita mau memberikan manfaat bagi orang lain, bukan melalui harta benda kita, tetapi melalui praktis kita. Namun, dan pada saat kita belajar, motivasi itu haruslah sangat jelas sekali. Dan boleh dikatakan, dari sisi ini, boleh dikatakan, agar praktis kita menjadi baik. Dan dari sisi orang lain adalah agar kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Bila mana tidak, kalau tidak, banyak sekali orang-orang mempelajari Buddha Dharma itu hanya sebagai mempelajari mata pelajaran sama seperti anak-anak sekolah di sekolah saja. Saya rasa itu juga tidaklah benar. Maka Anda tidak akan mempunyai satu perasaan mempelajari Buddha Dharma di dalam institut agama Buddha. Anda hanya belajar seperti orang-orang atau murid-murid yang belajar di sekolah saja. Jadi dengan memiliki hal demikian ini motivasi sampai maka kita bisa sempurna dalam baik kehidupan orang bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dengan demikian maka kita akan menjadi sumber sukacita bagi semua makhluk hidup. Jadi kira-kira adalah demikian dan saat ini kita akan melakukan dedikasi. Nó đó thì này đi chơi mình rất là phi này, mà phải cái nó mà做那个mình rất là phi à, ở xuống đây
免责的俺的皮下去，免责的皮啥接了，这里松懈去哪有？松懈去，要么呗，啊，松懈去有松多啊，就是当然免责的应的免责都对去应的，俺免责这里拿啊。免责都对就嘛的就这样的也不的讲这种什么就是有什么的。当然免责的他新鲜苏打是对样的，干什么呗他？人讲这里能给那个钱，俺这新鲜苏打这马进的，俺弟学的了，俺是免责从不对嘛进的，都是这样的，人弟接了，俺干啥的？嗯，送钱哪的？我今年说到这军节点呢，就是我们些把每夜是年个大概马轮的到当街了，绿灯啊也当然在。上坡这边没那么多的给叫我当街一个我送到新个对年绿着白的吧也叫我跟了那么多下。预计的呢，对你三个，那么三个、四个，那就把它带到了去给一那么了，把他们这叫啊，大概讲话。听到我把名字叫做那杨家人了，就是这个人家叫我跟家人的了解，的我来写把他们这大概。没多那么今晚那么的新年那么的就我多少。阿弥陀佛，度不达巴耶，伽瓦迭达拉呢舍不拉，达萨达巴南达智者达七灭波玛热热贝尼巴，格巴耶巴帕别说根耶伽瓦迭达拉呀舍巴耶舍巴嘎那拉咩伽杰，迭达伽瓦当杰拉呀咩桑波杰拉迭别达达耶伽瓦根拉现在舍巴。月下写单的莫忘给你，略当阿当的心一个呀的把大给一把机械把的大当真大给说说。求取叫我滚到三个在让给南大老大没老大，找我滚给说那么讲了。得到滚给结束大爷了，看到出去几点准备到上学人不到三个马车。公布的大给当家了，过了那没把个啊，跟两眼带动感谢的到，若跟了别人的这个把心给对你说吧，大概他们那边的说也想着我的学习小吧，接受也让贵些说。给我就是大概介绍吧，当街大概讲述些我。这些必须就些蛮多的，这白领些年的研发的商业行动没得标啊。如果能到新了这把拉说，也他们古罗人那们的拉康尼亚大呀米。你这面这上坡的别想说，那么老百姓民众些的所谓的些光把到发达是把民主希望人民，难怪两边装难着我说。全国性别专业的东爱身边大进行给把小娃生育。确定自己数据了解全国性别专业的东爱身边大进行给把小娃生育。所确定自己数据了解全国性别专业。东爱身边大进行给把小娃生育。所确定自己数据了解。饭店拉面下边点把大看你们用了的一种啊大型马驴搓沙这边牛肚三个沙拉个把它肉，他说
到底接了的松懈呢就是嘛的，松懈呢有的嘛，不是月生啥，松懈呢的。 Berikutnya, kita akan ada yang ingin menyampaikan saat kata sambutan. Saya rasa pasti ada orang yang mengatakan itu. Jadi silakan saja. Jadi mohon maaf sekali karena suaranya tidak jelas sama sekali, sehingga yang bahasa Inggris tidak bisa menerjemahkan, otomatis kita juga tidak mampu untuk menerjemahkannya. Rinula danda di kunzo ki microphone di zoom nal jumidu. 개발 민도다 디 개발 민도 다랑 네 오늘 디스레 예 디스코도 Secara umum, yang berterima kasih kepada Isolines telah memberikan pengajaran, dan terutama pada kali ini memberikan pengajaran yang sangat bermanfaat ini, terutama pengajaran tentang Bikyo Dorje dan guru-guru kaji besar lainnya. Ia
mengekspresikan rasa terima kasih dan syukurnya Kamapa telah memberikan pengajaran pada Nandari dan beraspirasi semoga Kamapa selalu hidup panjang umur. Dan kita memohon His Holiness tetap terus berlanjut memberikan pengajaran pada Arya Sema ini dan selalu terus-menerus menjadi pelindung bagi kita semua. Dan memohon agar Karma dan juga para guru-guru Kaju selalu berdiam di atas mahkota kepala kita bagaikan ornamen mahkota kita. 다음 다 자신만 하면 쏘잖아. 자신만 하면 쏘잖아. Berikut kita akan membacakan aspirasi Mahamudra makna definitif.
当知